Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Rizalni dari KKNT 733B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kiat pencegahan virus COVID-19. Oke, kita masuk bagian pertama, yaitu bagian terapkan kebersihan yang baik. Yang pertama, kita harus menggunakan salam minum kontak. Dengan menggunakan salam minum kontak, kita dapat memperkecil penyebaran virus COVID-19 karena salam kontak biasa itu dapat memudahkan virus untuk menyebar, sehingga dengan seperti ini kita akan mencegah virus itu mudah untuk menyebar. Oke, kita masuk ke poin 2, yaitu cuci tangan secara rutin. Dengan mencuci tangan, kita dapat membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di tangan kita, sehingga kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, yaitu mendisinfeksi peralatan yang sering digunakan. Karena seperti yang kita tahu, kalau virus itu mudah menempel ke alat-alat. Salah satunya adalah barang-barang yang sering kita gunakan. Contohnya adalah gagang pintu. Poin yang keempat adalah cuci wajah ketika batuk dan bersin. Contohnya adalah seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita bersin, kita akan mengeluarkan droplet-droplet, yang dimana droplet-droplet ini akan menjadi sarana untuk penyebaran COVID-19. Dengan kita menutup menggunakan siku kita atau menggunakan tisu, kita dapat mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Poin yang kelima adalah tingkatkan sirkulasi udara di rumah. Kenapa? Ketika rumah itu memiliki sirkulasi udara yang buruk, ketika salah satu penghuninya itu sudah terinfeksi virus atau penyakit, dia akan batuk dan sering bersin. Nah, ketika dia batuk dan bersin, dia akan menyebarkan virusnya itu ke sekeliling udara sekelilingnya. Nah, ketika udara di rumah itu tuh sirkulasinya buruk, maka dia dapat menginfeksi seluruh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan sirkulasi udara di rumah sebagai salah satu kiat pencegahan virus COVID-19. Kiat selanjutnya adalah kurangi aktivitas yang kurang penting di luar. Seperti yang kita ketahui, tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumah. Karena itu, sebisa mungkin selama masa pandemi ini, ya kita jaga diri kita dengan tetap di rumah dulu apabila tidak ada hal yang penting di luar. Dan pada zaman sekarang kan kita dapat menggunakan media online untuk berkomunikasi, seperti contohnya Zoom atau Google Meet. Kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, apabila panggilan video itu tidak memungkinkan, kita juga harus tetap melakukan kiat pencegahan COVID-19. Dengan cara apa? Dengan lakukanlah rapat di ruangan yang berventilasi baik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dengan ventilasi yang baik kita dapat mencegah orang-orang yang terkena terinfeksi virus itu menyebarkan virusnya itu di udara yang ada di sekitar dia. Dengan ventilasi yang baik, udara itu kan sering-sering diganti, jadi akan mencegah orang-orang yang di sana itu juga terinfeksi. Nah, kiat yang selanjutnya adalah tetaplah di rumah jika yang pertama kamu merasa sakit, dan yang kedua ketika anggota keluargamu ada yang sakit di rumah. Kenapa? Karena ketika kamu merasa sakit atau ada anggota keluargamu yang sakit, itu kamu bisa-bisa sedang membawa virus penyakit tersebut walaupun kamu tidak merasakan gejalanya. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu semakin meluas, ada baiknya untuk kamu untuk tetap di rumah dulu ketika kamu sudah sakit. Selain untuk penyembuhan, kamu juga bisa untuk membantu orang-orang lain yang mungkin akan bertemu dengan kamu, karena kamu mungkin sedang membawa penyakit tersebut, sedang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, marilah kita tetap di rumah apabila kita sedang sakit atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Selanjutnya adalah poin terakhir atau poin yang paling penting. Jaga kesehatan emosi dan mental Anda. Kenapa? Karena ketika mental dan emosi kita sedang turun, sedang buruk, maka imun di tubuh kita juga akan semakin lemah, dan itu akan membuat kita rentan terserang oleh infeksi virus COVID-19. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Sebenarnya sederhana untuk menjaganya. Yang pertama, seperti melakukan relaksasi, seperti kita harus bermeditasi, atau kita juga bisa menangkan musik favorit kita. Dengan hal ini kita dapat terhindar dari stres pikiran. Nah, dengan kita terhindar dari stres pikiran, kita akan memiliki imun yang kuat dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi virus COVID-19 karena kita memiliki imun yang kuat, karena mental kita dan emosi kita sedang sehat. Seperti itu. Baiklah, itulah dari saya kiat pencegahan virus COVID-19. Selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan COVID-19 ke tempat orang-orang yang sedang nongkrong di sekitar daerah sini. Baiklah, tunggu video saya selanjutnya ya. Guys, selamat sore. Nama saya Ahmad Maulana Rizalni. Saya dari KKNT 733B.
Hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada warga-warga yang sedang nongkrong di tempat makan atau tempat minum. Saksikan terus ya guys. Oke guys, ternyata di sana ada orang-orang yang sedang berkumpul dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Ayo kita ke sana. Saya mahasiswa dari UPN mau melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Iya mas. Mas. Boleh mas, monggo mas. Saya ada stiker dan poster mas, bisa Ya, bisa baca dulu mas ya. ya ini mas. Nah, Ini bro. jadi begini mas, kita kan dalam masa pandemi COVID-19. Jadi di sini kita harus melakukan protokol kesehatan mas. Nah, salah satunya yang pertama adalah jaga jarak mas. Mohon untuk jaga jarak dulu mas. Wah, sempit mas mejanya. Tapi Iya, nanti. itu mas kita harus melakukan pencegahan COVID-19. Karena COVID-19 itu menyebar dalam radius 1 meter mas. Jadi mohon untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Udahlah, 1 meter mas. Bentar. Ya. Oh iya, masnya sudah cuci tangan belum mas? Udah sih mas. Oh, Tadi bersih kok mas. Bersih dong tuh. itu tidak. Salam dong. Kita harus meminimalisir kontak fisik mas. Oh, Kita gitu. bisa menjaga salam kita dengan brofist. Nah, Gitu. Tapi kan tetap nempel mas. Gimana? Iya. Jadi kita meminimalisir kontak minimal mungkin. Oh, yang Kita penting harus distancing rokoknya. maaf, maksudnya Bro, tadi katanya sudah 1 meter nih. Bawang bro. Ya. Oke. Dibawa aja. Oh, sakit. Makan ya. Makan. oh iya, masnya udah cuci tangan belum mas? Belum. Tapi minum. Oh, tangannya bersih itu belum tentu bebas dari penyakit mas. Kita harus membiasakan cuci tangan minimal dengan menggunakan sanitizer. Masnya punya sanitizer nggak? Enggak. Nah ini mas, saya punya sanitizer mas. Pakai dulu mas. Oh iya. Thank you, makasih mas. Ini bisa membunuh kuman-kuman dan penyakit mas. Untuk mensterilisasi tangan. Mantap. Ini nih, pakai dulu. Emang dianjurkannya hand sanitizer ya mas? Kalau Iya. sabun biasa gimana? Kalau sabun biasa malah lebih bagus mas. Oh, Karena sabun gitu biasa ya. itu dapat menghancurkan sel-sel lemak dari virus itu sendiri. Tapi sabun nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer kan bisa mudah digunakan tanpa menggunakan air. Ini udah boleh makan nih mas. Silakan mas. Makan dia nggak pakai masker. Oh iya mas, kalau misalkan kita di luar, kita bisa mungkin harus menggunakan masker mas. Oh, Masih iya. bawa masker nggak? Bawa. Tapi nggak pakai sehat-sehat aja sih mas kemarin. Ya kan? Nah, iya. Tapi COVID-19 itu sendiri, ribet kalau pakai masker. COVID-19 itu sendiri gejalanya memang tidak terlihat mas, tapi orang yang tidak bergejala belum tentu dia bebas dari COVID-19. Oleh karena itu kita harus bisa mungkin melakukan protokol kesehatan. Kita harus menjaga diri kita sendiri dan menjaga diri orang lain. Salah satunya dengan menggunakan masker. Iya benar sekali ya. Oh dipakai ya berarti. Belum Ya? pakai dulu mas maskernya mas. Siap. Sudah dipakai. Tapi kalau minum nggak bisa dong mas. Kalau nggak pakai masker. Kalau misalkan makan dan minum, maskernya dibuka dulu aja mas, tapi jangan dilipat seperti itu mas, di dagu mas. Oh ini nggak boleh kayak gini ya. Ini Nggak boleh mas. Soalnya nanti droplet-dropletnya itu akan berkumpul di bagian sini. Apa itu droplet? Droplet itu adalah tetesan-tetesan yang keluar saat kita berbicara. Saya berarti Seperti air ludah ya, Mas? Ya, seperti air ludah. Mas. Jadi nanti terpapar dong sama ya. Kan kalau kita mau makan dan minum kan, kita kan nggak bisa setengah-setengah mas, buang maskernya. Berarti lepasnya lepas gini aja. Ya, kalau mau lepas sekalian disimpan. Kalau mau pasang sekalian. Oh. Oh, jadi paham. Makasih banyak mas. Terima kasih Mas atas informasinya. Oh iya, makasih ya mas untuk informasinya. Saya Makasih. iya. Makasih mas. Oh iya. Saya undur diri dulu ya mas. Oke. Ya, makasih Sukses ya, mas. Siap. Hati-hati Mas. Siap. Panjaya. Itu penyuluhan yang saya lakukan pada hari ini. Seperti itu contoh-contoh dari orang-orang yang masih bandel di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada sekarang. Oke, sampai jumpa guys.